semuanya. Aku Ulfa Aurelia, mahasiswa pendidikan biologi dari Universitas Tidar. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang evolusi. Yuk, simak video berikut ini. Di video kali ini akan membahas tentang petunjuk evolusi. Nah, makin penasaran kan apa itu petunjuk evolusi? Kalau kalian penasaran, kalian bisa ambil kertas dan bisa ambil ballpoint untuk mencatat poin-poin penting dari video ini. Jangan lupa untuk simak penjelasan dari video ini. Selamat menonton. Jadi, petunjuk evolusi itu ada 4. Yang pertama, ada bukti paleontologi, kemudian anatomi komparatif, ada embriologi perbandingan, dan nomor 4, itu ada penyebaran geografis. Namun, pada video kali ini kita hanya akan membahas 2 petunjuk evolusi. Yang pertama, ada embriologi perbandingan, dan yang kedua, penyebaran geografis. Yang pertama, kita akan bahas tentang embriologi perbandingan. Embriologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Perkembangan embrio itu menunjukkan adanya kesamaan pada fase-fase perkembangannya. Nah, jika embriologi perbandingan itu adalah ilmu yang mempelajari perbandingan embrio hewan-hewan multiseluler yang dimulai dengan zigot, kemudian berkembang melalui beberapa tingkat hidup tertentu. Kemudian, setelah fertilisasi itu selesai, akan ada serangkaian proses pembelahan sel secara cepat. Selama periode ini disebut dengan pembelahan atau segmentasi, atau bisa juga disebut dengan penyibakan. Kemudian, setelah itu terjadi fase morula, kemudian blastula dan gastrula, dan tahap awal perkembangan embrio. Kita bisa melihat pada gambar tersebut. Nah, ada persamaan perkembangan embrio. Ada spermatozoa dan ovum, kemudian menjadi zigot, kemudian pembelahan, fase morula, fase blastula, fase gastrula, dan tahap awal perkembangan embrio. Haeckel mengemukakan teori rekapitulasi yang menyatakan bahwa suatu organisme atau individu dalam perkembangannya cenderung untuk merekapitulasi tahap-tahap perkembangan yang telah dilalui nenek moyang atau filogeni. Nah, dalam banyak kasus sejarah evolusi, suatu organisme dapat dilihat terungkap dalam perkembangannya dengan embrio menunjukkan karakteristik embrio dari nenek moyangnya. Jadi, embrio itu dapat menunjukkan karakteristik embrio nenek moyangnya. Ini dia contoh perkembangan embrio. Ada embrio ikan, kemudian salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia. Dalam embriologi perbandingan, terdapat hubungan kekerabatan pada vertebrata yang ditunjukkan adanya persamaan bentuk perkembangan yang dialami zigot sampai embrio. Semakin banyak persamaan yang dimiliki embrio-embrio, menunjukkan makin dekatnya hubungan kekerabatan. Jadi bisa dipahami bahwa embriologi perbandingan itu bisa menjadi petunjuk evolusi. Kenapa? Karena kita bisa membandingkan embrio-embrio, dan embriologi itu bisa menunjukkan bahwa mana yang lebih dekat kerabatnya, mana nenek moyangnya, seperti itu. Yang selanjutnya kita akan
akan membahas petunjuk evolusi, yaitu penyebaran geografis. Apa sih maksud dari penyebaran geografis itu? Kenapa bisa jadi petunjuk evolusi? Mari kita simak. Makhluk hidup yang berasal dari spesies yang hidup pada satu tempat, setelah mengalami penyebaran ke tempat lain, sifatnya itu dapat berubah. Perubahan itu terjadi karena di tempat yang baru, makhluk hidup tersebut harus beradaptasi demi kelestariannya. Selanjutnya, adaptasi bertahun-tahun yang dilakukan akan menyebabkan semakin banyaknya penyimpangan sifat bila dibandingkan dengan makhluk hidup semula. Dua tempat yang dipisahkan oleh pegunungan-pegunungan yang tinggi atau samudra yang luas mempunyai flora dan fauna yang berbeda sama sekali. Perbedaan susunan flora dan fauna di kedua tempat itu antara lain disebabkan adanya isolasi geografis. Contoh penyebaran secara geografis yaitu mengenai bentuk paruh burung finch yang ditemukan Darwin di Kepulauan Galapagos. Nah, dari pengamatannya itu tampak burung-burung finch memiliki bentuk paruh dan ukuran yang berbeda dan menunjukkan mempunyai hubungan dekat dengan burung finch yang ada di Amerika Selatan. Nah, mungkin karena sesuatu hal, burung itu bermigrasi ke Galapagos. Mereka menemukan lingkungan yang baru yang berbeda dengan lingkungan hidup moyangnya. Kemudian, burung itu berkembang biak. Nah, keturunan yang mempunyai sifat sesuai dengan lingkungan itu akan bertahan hidup. Nah, sedangkan yang tidak itu akan mati. Karena lingkungan yang berbeda itu, burung-burung menyesuaikan diri dengan jenis makanan yang ada di Galapagos. Akhirnya terbentuklah 14 spesies. Sekian dari saya. Semoga materinya bermanfaat. Saya undur diri.